Jambatan kayu berhantu. Pada suatu petang yang kelam, sebuah jambatan kayu yang terletak di tengah hutan yang sunyi terkenal dengan cerita-cerita seram yang sering didengari oleh penduduk kampung berhampiran. Jambatan ini terletak di antara dua buah kampung yang terpisah oleh hutan yang lebat dan jarang dilalui oleh orang ramai, kecuali mereka yang sudah benar-benar terdesak atau yang tidak tahu menahu tentang kisah-kisah menyeramkan yang beredar tentang jambatan tersebut. Jambatan kayu ini, meskipun kelihatan rapuh dengan papan-papan kayunya yang sudah dimakan usia dan karat, tetap menjadi satu-satunya jalan pintas untuk menyeberangi sungai yang mengalir deras. Di kiri dan kanan jambatan, pokok-pokok ara besar berdiri tegak, dengan dahan-dahan yang seakan-akan merintangi jalan, memberikan bayangan gelap yang menakutkan pada sesiapa yang melalui tempat itu pada waktu malam. Tumbuhan bambu yang tumbuh di sepanjang tepi sungai turut mencipta suasana seram yang tidak terungkapkan, seperti seolah-olah ada sesuatu yang sedang memerhatikan. Banyak yang mengelak untuk melintasi jambatan ini pada waktu malam, tetapi ada juga yang berani mencabar takdir, mempercayai bahwa mereka tidak akan terpengaruh dengan kisah-kisah seram itu. Namun, cerita tentang penampakan hantu di jambatan kayu ini semakin lama semakin menjadi-jadi, menyebarkan rasa ketakutan di kalangan penduduk. Pada satu malam yang sunyi, seorang pemuda bernama Amir memutuskan untuk menyeberangi jambatan kayu tersebut. Dia sudah mendengar tentang kisah-kisah seram itu, tetapi dia merasakan semua itu hanyalah kabar angin. Dengan langkah teguh, Amir berjalan menuju jambatan. Cahaya bulan yang samar-samar menerangi jalan setapak, namun suasana di sekelilingnya tetap gelap dan suram. Tatkala Amir berada di tengah jambatan, dia terdengar suara seperti desiran angin yang pelik. Tiba-tiba, ada suara lembut yang mengilai dari jauh, memecah kesunyian malam. Suara itu tidak seperti bunyi biasa, seolah-olah datang dari tempat yang tidak kelihatan. Amir mula merasa cemas, tetapi dia berusaha untuk tidak menghiraukannya dan terus berjalan. Namun, semakin dia mendekati tengah jambatan, seolah-olah dunia di sekelilingnya berubah. Suasana menjadi lebih gelap, dan angin semakin bertiup kencang. Di antara pokok-pokok ara, Amir terlihat sesuatu yang bergerak perlahan-lahan. Sebuah bayangan muncul di depan matanya, dan dengan tergesa-gesa, dia menoleh ke kiri. Terlihat seorang wanita berjalan di tepi jambatan, mengendong seorang bayi. Amir hampir terkejut apabila melihat wajah wanita itu. Wajahnya pucat, dan yang paling menakutkan, bayi yang digendongnya tidak mempunyai kepala. Wanita itu berjalan tanpa menghiraukan Amir yang kini terpaku ketakutan. Apa yang lebih menakutkan ialah wanita tersebut bergerak tanpa suara, seperti wujud yang terhenti dari kehidupan nyata. Tanpa mempedulikan apa yang dilihatnya, Amir menambah langkahnya dan berjalan lebih cepat. Tiba-tiba, suara mengilai itu datang lagi, lebih kuat dan lebih menakutkan. Seolah-olah ada sesuatu yang mengejarnya. Saat Amir coba mempercepatkan langkahnya, dia melihat lagi satu penampakan yang semakin jelas di ujung jambatan, seorang wanita berpakaian putih dengan rambut panjang terurai. Mata wanita itu merah menyala, dan senyuman yang terukir di wajahnya adalah senyuman yang paling menakutkan yang pernah dilihat oleh Amir. Wanita itu adalah Pontianak, wujud dari alam yang jauh dari manusia. Dia tersenyum lebar, menunjukkan taringnya yang tajam. Amir terkejut dan hampir jatuh ke dalam sungai apabila Pontianak itu melompat dengan laju, menghalang jalan pintasnya. Seperti menyadari ketakutan yang amat sangat dalam dirinya, wanita Pontianak itu mula terbang mengelilinginya dengan kecepatan luar biasa. Amir berlari tanpa henti, tidak mau berhenti untuk memandang ke belakang. Bayangan wanita tanpa kepala yang tadi juga seolah-olah mengikuti, semakin mendekat. Langkahnya semakin lemah dan tak berdaya, tetapi dia terus berlari dengan segenap tenaga. Akhirnya, dia sampai ke ujung jambatan dan segera melompat ke tanah, tergelincir ke dalam semak. Tidak lama kemudian, hutan kembali sunyi. Angin berhenti bertiup, dan suara mengilai itu hilang begitu sahaja. Namun, sebaik sahaja Amir bernafas lega dan berpaling, dia melihat sesuatu yang lebih menakutkan. Jambatan kayu itu kini sunyi tanpa penampakan, tetapi ada sesuatu yang tertulis di atas papan kayu jambatan itu. Kamu tidak seharusnya datang ke sini. Amir menggigil ketakutan, menyadari bahwa apa yang dia alami bukan sekadar mimpi atau hayalan. Ia adalah sebuah peringatan yang nyata. Setelah kejadian itu, Amir tidak pernah lagi berani melintasi jambatan kayu berhantu itu. Cerita tentang wanita tanpa kepala dan Pontianak yang menunggu mangsanya di jambatan itu terus menjadi bahan perbualan di kalangan penduduk kampung, dan jambatan kayu tersebut terus menjadi tempat yang paling ditakuti di hutan yang sunyi itu.
Dan sehingga kini, sesiapa yang berani mencoba nasib di jembatan kayu itu pasti akan merasakan kehadiran makhluk-makhluk yang tidak terlihat, penampakan hantu yang mengintai dari balik pokok ara dan bambu yang lebat.